Wisnu ki lahir dari zaman ke zaman. Makanya beliau Ya lahir iki dipuja. zaman era Resi ya. Dipuja sebagai seorang lingga. Wis ta, iki renovasian. Iki wis Pak. Bunga teratai, lambang kesucian kosong. Dur ya wis renovasi. Jadi bunga teratai iki simbol kekosongan. Kosong tapi isi. Lek jara wong Jawa goleki wang-wung, Pak. Iya. Golek gale kangkung. Kosong sejatine ana kuwi. Nah, iku bunga teratai Kosong kuwi. gak ning ana. Nah, selamat siang. Salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dipa. Teman-teman, dalam pertemuan kali ini saya mengunjungi sebuah tempat di Kabupaten Banjarnegara ya, yaitu tepatnya di Desa Batur, yang mana di sini ini dulu menjadi cikal bakal nama pemerintahan Galuh Banjarbatur ya namanya dulu. Dan sekaligus napak tilas tentang perjalanan Resi Agastya, yang mana Resi Agastya itu adalah menantu dari keluarga Pucang Sulo di Lasem Rembang sana, yaitu menantunya Datsu Hangsambadra ya, penguasa Pucang Sulo di Lasem Rembang, yang menjadi Datsu di Galuh Batur yang pertama. Seperti inilah teman-teman ya situasi di Desa Batur di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah, Indonesia. Ini tepatnya di kantor kelurahan yang tidak jauh dari padukuan kerajaan ya. Jadi di sini ada padukuan kerajaan, tepatnya di Desa Batur, Banjarnegara, yang dulu bernama Galuh Batur pada zamannya. Baik teman-teman, akan saya bacakan sejarah cerita ini yang saya dapatkan dari keluarga Badra ya, yang dikabarkan oleh sang avatara Wisnu Badra, yang dalam avatar kali ini beliau adalah Kalki Avatara atau kemunculan yang terakhir sebagai seorang biasa. Sejarah Resi Agastya Kumbayani. Resi Agastya Kumbayani adalah nama aslinya. Nama aslinya Agastya, putra dari Anggatya Yapanpura dalam kurung Jepang, Japan. Agastya atau disebut Agastya lahir pada tahun 318 Masehi di Banares, India, _Bumi Saila. Anggitya adalah seorang pedagang dan dari Yapanpura.
yang menginjakkan kaki di bumi Saila atau India pada tahun 227 Masehi dan bermukim di Banares. Di sana, Anggitya menjalankan usaha yaitu dagang dengan pindah-pindah tempat. Angga Setia dalam kurung Agastya ke Jawa atau datang ke Jawa Dwipa pada abad keempat Masehi dan menjadi menantu Kedaton Pucang Sulau di Lasem, Rembang, Jawa Dwipa. Agastya adalah seorang Kumbayana, garis miring Kumbayani, yaitu guru besar agama beraliran Siwa dalam kurung Siwa. Agastya menjadi datsu di Banjarbatur dalam kurung Banjarnegara dan merupakan penguasa Galuh yang pertama, yaitu pada abad kelima Masehi. Dan Datsu Agastya membangun Pasraman Indriya Praasta di lembah Gunung Batur, sekarang disebut orang pendatang dengan sebutan Candi Dieng. Pasraman Indriya Praasta itu juga disebut Pasraman Ardiyang, garis miring Diang, dalam kurung Dieng, atau perguruan gunung Kanung dari Kayangan. Setelah itu, Kedaton Galuh Banjarbatur dalam kurung Banjarnegara diserahkan kepada putranya Asvendra yang bergelar Prabu Arya Asvendra. Resi Agastya meninggal dan disemayamkan di Gunung Bugal, Pancur, Rembang, berkumpul bersama anaknya Rahingsi dan Arya Asvendra setelah gugur karena kena jemparing di dadanya, tembus punggung, gugur di Pasraman Indriya Praasta gara-gara rebutan tambang Belirang. Yang gugur itu adalah Prabu Asvendra, ya. Prabu Arya Asvendra gugur akibat kena jemparing tembus dari dada ke punggung gara-gara prajurit Madang pada rebutan tambang Belirang yang mengakibatkan Prabu Arya Asvendra itu terkena jemparing hingga tewas. Saya ulangi teman-teman ya. Resi Agastya meninggal disemayamkan di Gunung Bugel, Pancur, Rembang. Kumpul dengan anaknya Rahingsi dan Arya Asvendra. Setelah gugur kena jemparing, di dadanya tembus punggung. Gugur di Pasraman Indriya Praasta gara-gara rebutan tambang Belirang. Resi Agastya dan kedua anaknya beserta Sima dan Sibaha, Abasyo Janabadra, dan seluruh keluarga Indriya Praasta
dikuburkan atau dipusarakan berdekatan di ampengan kaki Gunung Bugel di sebelah barat Laut Gunung Sumber Badrakanda dalam kurung Wisnu Badra garis miring Kalki Avatara atau orang biasa. Bagi teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang sejarah seorang yang bernama Resi Agastya, putra dari seorang pedagang dari Yapanpura yang bernama Anggitya ya, yang datang di mana di India atau bumi Saila, tepatnya di Banares, yang akhirnya Resi Agastya itu lahir di Banares di India sana teman-teman. Dan setelah menjadi menantu Kedatsuan Pucang Sulo, beliau itu memerintah menjadi Datsu di Galuh Batur yang sekarang ini di Desa Batur dan kemudian membangun banyak sekali pasraman di lembah Hardiang atau Dieng. Nah, seperti ini perwujudannya. Jadi dengan demikian sudah ketemu siapa yang membuat banyak pasraman dan candi di Dieng ini teman-temannya. Ini adalah peninggalan Resi Agastya yang diteruskan oleh putranya Prabu Arya Aswendra. Namun sayang Prabu Arya Aswendra tersebut gugur ketika para prajurit Madang itu rebutan tambang belirang yang mengakibatkan panahnya itu salah sasaran hingga mengenai Prabu Arya Aswendra putra Resi Agastya dan gugur di pasraman Hardiang ini teman-temannya, yang kemudian tubuhnya atau jasadnya dipusarakan di Gunung Bugel di Lasem Rembang bersama keluarga eh, Pucang Sulo Indria Praasta dan adiknya yang bernama Rahingsi meninggal di usia muda karena terkena sakit teman-temannya. Jadi sayang sekali akhirnya keluarga Indra Praasta ini putus ya karena Resi Agastya itu kawin dengan Putri Sibah atau Putri Sibah itu mempunyai dua keturunan, yaitu yang pertama Prabu Arya Aswendra dan kedua Putri Rahingsi ya, namun keduanya meninggal dalam keadaan belum sempat mempunyai keturunan. Sedangkan Ratu Sima juga tidak berketurunan karena tidak berkeluarga teman-temannya. Jadi ini adalah peninggalan siapa namanya Datsu Resi Agastya atau Resi Agastya yang menjadi Datsu yang pertama atau cikal bakal Galuh, cikal bakal pemerintahan Galuh yang ada di Batur yang menjadi awal ya kerajaan-kerajaan Madang tentunya. Jadi orang Sunda dan pemerintahan Madang itu leluhurnya ya keluarga mana itu Pucang Sulo di Lasem Rembang yang diawali dengan pemerintahan Galuh Batur di Banjarnegara ini teman-teman. Jadi seperti ini keindahan pasraman-pasraman yang ceritanya itu Resi Agastya dan Prabu Aswendra. Arya Aswendra itu banyak membangun candi dan pasraman di Lembah Hardiang atau Dieng sekarang ini. Yang meninggalkan suatu keindahan tempat yang sekarang sangat termasyhur yang didatangi oleh para
wisatawan baik lokal dan mancanegara, teman-teman ya. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan di Hardiang atau Dieng atau Galuh Batur, tempat Resi Agastya memerintah yang pertama bersama Putri Sibaha, karena Resi Agastya adalah suami dari Putri Sibaha. Dan eh, ilmu membuat candi atau pasraman ini didapatkan Resi Agastya ketika di Banares, India. Ilmunya dari keluarga Aryan. Jadi ilmu membuat candi ini berasal dari keluarga Aryan atau Arya di Bumi Saila, India sana, dari Banares ya. Yang ternyata Resi Agastya ini adalah keturunan Yapanpura atau sekarang menjadi negara Jepang, teman-teman. Baik teman-teman, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan kali ini. Seperti biasa, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Dari Ardiang atau Dieng, salam mulia, salam budaya, salam Jawa Dwi, Pak.